Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Shop Hero lengkap One Piece chapter 1179 sudah dihidangkan oleh para leaker. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. Kalau yang ini buat kalian para O-player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1179 mendapatkan judul The Incarnation of Nerona Imu, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti perwujudan dari Nerona Imu. Namun ada leaker lain yang mengatakan jika judul chapter sebenarnya adalah Nerona Imu Descends atau Nerona Imu turun gunung. Sebagian besar chapter ini berfokus pada kedatangan Imu serta sudut pandangnya terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu. One Piece chapter 1179 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Gorosei mencoba menghentikan Imu dan mengusulkan opsi untuk mengirim seorang admiral ke Elbaf atau pergi berlima seperti yang mereka lakukan di Egghead. Namun Imu menolak mereka dan tetap pergi. Para Gorosei benar-benar mencoba segala cara untuk mencegah Imu pergi sendirian. Hanya Garling yang menghentikan yang lain dan mengatakan bahwa Yang Agung bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan memang seharusnya pergi karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada akhirnya mereka menerima keputusan Imu untuk pergi sendirian. Beralih ke Elbaf, Gerd menemukan jantung Somers sementara Zoro mendapatkan ide untuk menghancurkannya. Saat Zoro dan Gerd menemukan Somers dan mengambil jantungnya, Zoro bertanya-tanya apakah Somers bisa mati jika jantungnya dihancurkan, yang membuat Somers menjadi sangat ketakutan dan terkejut. Imu muncul di dalam lingkaran sihir yang berada di Kastil Aurus. Saat Imu tiba di Elbaf, dia memuntahkan darah dan jatuh berlutut, lalu mulai bertransformasi di tengah ledakan besar Haki Raja. Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Kenapa Imu bisa muntah darah ketika dia tiba di Elbaf? Apakah hal ini yang membuat para Gorosei selain Garling melarang Imu pergi sendirian meninggalkan Merijoa? Kutukankah atau ada alasan lain? Sebelumnya kita sudah pernah melihat Imu menunduk dan kesakitan. Pertama saat dia terkena efek ledakan Hosoku Haki milik Joy Boy di Egghead. Kedua, ketika kematian Harald, saat itu dia sangat ketakutan. Dia mendapatkan dampak besar dari kematian Harald. Bahkan Imu sendiri mengkonfirmasi jika ada bayaran yang sangat besar ketika para kesatrianya mati dibunuh seseorang. Dan menariknya adalah sebelum Imu muncul di Elbaf, Zoro sedang memegang jantung milik Somers. Dan dia sedang berpikir apakah kesatria dewa yang memiliki kemampuan keabadian itu akan mati jika jantungnya dihancurkan. Dan di saat itu pula lah Somers menjadi sangat ketakutan. Jika kalian juga sadari detail ketika Loki menghabisi Harald, dia menghajar Harald menggunakan Ragnir tepat di bagian jantungnya. Bagaimana jika Zoro benar-benar menghancurkan jantung milik Somers dan seketika membuat Somers tewas? Dan karena salah satu kesatrianya mati, Imu juga terkena dampaknya sehingga dia batuk darah ketika sampai di Elbaf. Jika iya, maka itu akan masuk akal karena memang momen kematian Somers bertepatan dengan kemunculan Imu di lingkaran Abyss yang berada di dalam Kastil Aurus. Apakah itu artinya Zoro lah yang secara tidak langsung membuat Imu berdarah? Imu kemudian menetap di menara tertinggi Kastil Aurus. Dia memancarkan kekuatan Haki Raja yang sangat kuat. Beberapa rumah dan pohon di sekitar Elbaf mulai hidup, tertawa dengan wajah-wajah jahat. Akhirnya sosok Imu benar-benar diperlihatkan. Imu tampak sebagai seorang pria dengan wajah tampan. Awan hitam mengelilinginya. Dia memiliki tanduk panjang mirip Kaido dan para raksasa kuno, namun melengkung dua kali hingga membentuk huruf S. Dia tidak mengenakan pakaian bagian atas, tetapi memakai jubah dengan sebuah logo. Hanya setengahnya yang terlihat. Kulitnya kecoklatan seperti Lunarian. Dia juga memiliki ekor seperti iblis, sama seperti
yang terlihat menusuk Sabo. Dia menggunakan senjata polearm, ujung gagangnya memiliki awan hitam, sementara bilahnya bergerigi dan melengkung di bagian ujung. Terlihat aliran darah kecil keluar dari sisi kiri mulutnya. Kemudian Redon juga memberikan tambahan detail mengenai penampakan dari Im Sama. Kulitnya lebih gelap seperti milik King, tapi wajahnya tidak terlalu mirip dengan King. Tato atau tanda di wajahnya sangat berbeda dengan King. Rambutnya berwarna putih, lebih panjang dan lebih tebal dengan ikal yang mirip seperti Gear 5 milik Luffy. Tanduknya lebih mirip seperti milik Loki, muncul dari dahinya dan melengkung seolah membentuk huruf S. Hagoromo yang melingkar di lehernya mirip dengan apa yang terlihat pada Luffy, Lucci, Kaku, dan lainnya dalam bentuk awakening mereka, namun memiliki mata. Bahkan bentuknya sangat mirip dengan lingkaran drum milik Enel. Hanya saja milik Imu berupa cincin awan hitam dengan banyak mata yang muncul darinya. Tombaknya jauh lebih panjang dengan awan hitam di salah satu ujung dan bilah di ujung lainnya yang jauh lebih bergerigi. Kotak perkenalan salah satu dari 20 pendiri pemerintah dunia, kekuatan spesial, buah iblis, raja dunia, Saint Nerona Imu. Ada hal yang menarik lagi untuk dibahas di sini. Kenapa kekuatan yang dimiliki oleh Imu hanya dituliskan sebagai buah iblis saja, tanpa ada embel-embel Mythical Zoan atau semacamnya? Apakah ini berarti Imu bisa menggunakan segala macam jenis kekuatan buah iblis? Sebelumnya dia bahkan bisa membuat benda mati menjadi hidup, mirip seperti kekuatan buah iblis Soru Soru Nomi milik Big Mom. Bahkan Imu juga bisa memberikan kekuatan pada para Gorosei untuk berubah wujud menjadi yokai. Jika kalian sadari, ketika pengenalan wujud yokai milik para Gorosei, dalam box perkenalannya tidak ada embel-embel nama jenis buah iblisnya, hanya ada nama yokai mereka. Sedangkan sekarang Imu hanya diberikan keterangan buah iblis sebagai kekuatan spesialnya. Selain itu, senjata yang digunakan oleh Imu juga memiliki Hagoromo. Apakah itu berarti senjata miliknya juga bisa menjadi suatu hewan mythical, persis seperti pedang milik Shamrock yang bisa berubah ke wujud anjing Cerberus? Hal ini akan menjadi lebih menarik karena senjata milik Imu itu akan beradu mekanik dengan Ragnir milik Loki yang juga bisa berubah menjadi hewan mistis tupai es Ratatoskr. Namun kali ini keberuntungan sedang tidak berada di pihak kru topi jerami karena Luffy baru saja kehabisan tenaga dalam wujud gear kelimanya, membuatnya berada dalam wujud kakek tua yang membutuhkan asupan banyak makanan untuk memulihkan tenaganya. Sedangkan Loki juga baru saja kehabisan banyak tenaga setelah berubah wujud menjadi naga raksasanya. Mereka berdua butuh asupan makanan yang banyak, dan disinilah peran dari kru topi jerami yang lain sangat dibutuhkan. Akhirnya Loki dan Luffy diperlihatkan mereka sedang mencari makanan bersama-sama, dan Loki menyebutkan bahwa es yang diciptakan oleh Ragnir hanya bisa mencair oleh Ragnir sendiri. Jika tidak, maka es tersebut akan ada selamanya. Apakah Luffy dan Loki mampu mengalahkan Imu? Sepertinya kita akan diperlihatkan kekalahan pertama Luffy oleh Imu di arc Elbaf ini sebelum pertarungan pembalasan nanti ketika mereka bertarung di Merijoa. Pada akhir One Piece chapter 1179, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan!
Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.